Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa saja sih yang trending topik dan juga banyak menjadi bahasan di netizen media sosial. Kita akan langsung lihat dan tampilkan apa saja kira-kira 3 trending topik yang menjadi perbincangan hangat dari kemarin. Yang pertama ini masih seputar UKT. Ini para mahasiswa masih sangat concern ya mengenai UKT, kira-kira naik berapa dan apakah akan di-approve nih sama pemerintah kenaikan ini. Dan hari ini juga ada pemanggilan dari DPR RI kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Maka dari itu pencarian hari ini bisa mencapai 8.000. Kemudian di trending kedua atau paling banyak nih dicari di media sosial adalah terkait dengan sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Ini terkait Pileg. Kita akan melihat kira-kira apa saja gugatan yang diterima dan juga ditolak dan kira-kira bagaimana respons dari para parpol ini ya dengan gugatan-gugatan ini. Dan kemudian juga yang ketiga ini masih juga menjadi perbincangan adalah mengenai jatuhnya atau kecelakaan helikopter dari Presiden Iran. Kira-kira siapa pengganti presiden ini ya? Ya, dan kita juga akan melihat berbagai ucapan bela sungkawa dan duka dari berbagai pimpinan negara dan bagaimana kondisi dari masyarakat Iran. Karena kalau kita lihat ya, kemarin sempat mereka berduka dan berkumpul di kota Iran untuk mendoakan presidennya. Dan kita langsung masuk ke segmen trending topik berikut ini. Nah pemirsa, karena ramainya perbincangan mengenai kenaikan UKT dan juga ada penyalahgunaan KIKP itu ya Jessica. Jadi Komisi 10 nih akhirnya memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan mengenai kenaikan UKT PTN ini secara serentak. Karena naiknya besar sekali ya Jessica ya. Dan pemirsa, memang sebelumnya Komisi 10 ini membentuk panitia kerja atau panja ini untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri. Dan Komisi 10 ini meminta supaya kenaikan UKT ini ditangguhkan oleh Kemendikbudristek. Dan kalau kita lihat ya dari rapat DPR RI hari ini dan tadi juga Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan dia akan kembali mengevaluasi. Tidak hanya kembali mengevaluasi, ia juga menyampaikan supaya ada kesetaraan dalam pendidikan ini. Oke, dan tadi juga sebelumnya dari rekan kami Rutdio di DPR ya yang mendengar rapatnya langsung ini, dia tadi mengatakan bahwa kenaikan UKT ini ada yang 300, 500%, bahkan sampai 10 kali lipat. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran para mahasiswa ini ya Jessica ya, kira-kira kenaikannya kok sampai sebesar itu? Apa yang dibutuhkan sama kampus sebenarnya sampai harus menaikkan operasionalnya sebesar itu gitu. Dan mengingat sebetulnya ini sepertinya karena subsidi terkait dengan pendidikan ini juga belum besar-besar amat ya, Ma. Jadi kalau kita melihat beberapa negara lain ini bisa menggratiskan biaya pendidikannya untuk perguruan tinggi, di Indonesia belum. Bahkan ya kalau kita lihat, kalau beberapa mahasiswa yang jalur mandiri itu kan masih bayar ya. Nah itulah karena subsidi dari pemerintah belum dinilai cukup besar dan cukup berbeda dengan beberapa negara lainnya. Jadi ada informasi apa nih Jessica setelah ini? Nah terkait dengan UKT ini kita akan melihat karena sudah ada gelombang unjuk rasa ya Gema dan pemirsa yang digelorakan atau disampaikan oleh mahasiswa terutama di sejumlah kampus. Karena kalau kita melihat setidaknya ini dalam beberapa pekan terakhir ini atau dalam 1 bulan terakhir ini ada 6 universitas yang menyatakan menolak terkait dengan kenaikan atau penaikan UKT. Kami mulai melihat dan juga ini ada 6 universitas dan ini mahasiswanya yang menolak, ini seperti di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian di Universitas Sumatera Utara atau USU, kemudian di UNRI, Universitas Riau, dan juga di UNSUD, Jenderal Sudirman, UNS 11 Maret di Surakarta, dan juga BEM SI yang sedang berkonsolidasi. Jadi memang pemirsa ini mahasiswa sudah menyampaikan kalau mereka tidak setuju dengan ada kenaikan UKT dan ini di beberapa daerah yang berbeda. Dan selanjutnya kita juga melihat bagaimana ada 10 universitas negeri ini yang sudah mengumumkan kenaikan UKT atau penambahan kelompok UKT ataupun uang pangkal pada tahun 2024 untuk semua jalur. Baik untuk seleksi nasional yang berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan juga jalur mandiri. Jadi pemirsa, kebanyakan PTN ini yang menaikkan UKT adalah kampus yang sudah berstatus PTN berbadan hukum atau PTNBH. Lantas, kampus negeri mana saja yang menaikkan UKT? Jadi ada 10, yang pertama Universitas Indonesia,
kemudian Universitas Gadjah Mada, dan juga Brawijaya. Dan selanjutnya ada IPB juga menaikkan UKT-nya, ITS, kemudian UNRI atau Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri 11 Maret, serta Universitas Pajajaran atau UNPAD. Ini adalah 10 universitas PTN berbadan hukum yang sudah menaikkan UKT-nya. Dan kita akan lihat sebetulnya apa sih alasan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT-nya. Jadi pemirsa, alasan dari PTN berbadan hukum ini menaikkan UKT-nya ini karena pendapatan melalui UKT dan IP atau iuran pengembangan institusi. Jadi selain meminta penjelasan terkait kenaikan UKT, ini Komisi 10 juga butuh penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan oleh pihak kampus. Dan kalau kita lihat pemirsa, untuk ini kita lihat bagaimana Universitas PTN berbadan hukum ini mendapatkan subsidi PTN ini hanya 30%, sehingga ini kampus memiliki beban untuk menaikkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan institusi. Dan ditambah kampus ini tidak terlatih atau didesain untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Dan inilah ya pemirsa, karena adanya subsidi yang hanya 30% ini yang menyebabkan UKT di PTN ini harus dinaikkan. Jadi tadi kalau sudah melihat juga hasil rapat dari Komisi 10 ini ya, akhirnya Mendikbudristek juga merespons bahwa katanya akan menghentikan sementara dulu ya, mengevaluasi juga kepada pihak kampus mengapa harus menaikkan sebesar itu tadi. Dan pemirsa juga Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan juga jika Mendikbudristek ini mengatur bahwa UKT level terendah yakni tingkat 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. Jadi Permendikbudristek ini tidak akan mengubah besaran UKT yang sudah diperoleh oleh mahasiswa yang telah berkuliah. Jadi yang berkuliah ini tidak ada yang diganggu lagi ya. Jadi maba ya yang diubah ya, yang malah enggak. Dan Permendikbudristek itu hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Iya, tadi mabanya yang kena, malahnya enggak. Dan kita sama-sama dengarkan keterangannya berikut ini. Ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Nah, kalau kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim, sebetulnya kalau kita mendengarkan juga nih secara jelas terkait dengan rapat pada hari ini di DPR RI. Tadi Ketua Komisi 10 DPR RI ini Syaiful Huda meminta Nadiem Makarim ini untuk merevisi Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Karena ini bisa dimaknai oleh sejumlah PTN Indonesia sebagai pintu masuk untuk menaikkan UKT. Karena nyatanya tadi sudah ada banyak ya kampus yang menaikkan UKT tadi ya. Dan Nadiem juga memastikan akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak rasional di perguruan tinggi. Mas Menteri juga mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri bahwa apabila terdapat kenaikan biaya UKT harus tetap rasional dan masuk akal. Lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Dan kemudian lebih lanjut, Nadiem juga menegaskan tidak akan ada mahasiswa yang gagal kuliah karena membayar UKT yang terlalu mahal. Dan juga menegaskan penetapan UKT di tanah air selalu mengedepankan prinsip atau asas keadilan. Tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya, dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah. Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Memang itu
adalah empasisnya. Dan sekali lagi, tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Dan Gemet, tadi itu sebetulnya saya sempat mewawancarai salah satu ekonom. Dia menyampaikan sebetulnya kalau dengan tingginya UKT ini artinya pemerintah juga membatasi nanti tenaga kerja kita yang produktif nih usianya untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Padahal kita juga harus bersaing dengan negara-negara lain yang tenaga kerja yang produktifnya ini sudah memiliki pendidikan ya S1 begitu. Dan padahal dengan mahalnya UKT ini juga banyak kekhawatiran bahwa makin banyak anak-anak yang tidak bisa kuliah ya. Apalagi kemarin sempat ada pernyataan yang cukup kontroversial dari Kemendikbud mengatakan bahwa kalau S1 itu kebutuhan tersier. Wah. Jadi lebih sulit. Nah, kita juga akan melihat bagaimana nih komentar para warganet menanggapi dengan isu ini. Ini dari Instagram ada @lexap yang mengatakan UKT elit fasilitas sulit katanya. Dan selanjutnya dari Indonesia siapa? Turunkan UKT, Pak. Ada yang bahkan keturunkan ya, jangan dinaikkan. Iya, turunkan dia malah. Kemudian dari @friendika yang mengatakan orang miskin dilarang sarjana katanya. Dan selanjutnya dari Sefra IDMHL, ujung-ujungnya nanti lulusan SLTA pada invest kripto daripada kuliah. Dan itulah sejumlah komentar dari warganet ya. Kita juga sudah membuat polling di program Newsroom ini dengan pernyataan adalah bagaimana PTN membantu pembiayaan mahasiswa. Nah, banyak banget ini yang voting bahwa apa nih? Yang pertama membuat unit-unit usaha tanpa menaikkan UKT. Ini yang ngevote sampai 31%. Nah, itu tadi sesuai sih dengan satu alasan kenapa menaikkan UKT, karena dinilai perguruan tinggi ini masih kurang untuk jiwa mencari duitnya, jiwa pengusahanya begitu. Jadi mengandalkannya mahasiswa yang masuk ya. Kemudian dari dana abadi PTN 33% dan tingkatkan kerjasama beasiswa 36%. Jawabannya hampir sama ya sebenarnya pilihannya. Dan pemirsa, tentunya kami juga masih akan mengajak Anda untuk membahas apa saja yang trending pada hari ini. Dan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.